Halo semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, kabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita akan bercerita tentang pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa kita ambil manfaatnya. Terkena fitnah. Nah, mungkin tidak sedikit dari kita pernah terkena fitnah, dituduh yang tidak-tidak, disebarkan berita yang tidak benar, akhirnya kita terfitnah, kita terkena tuduhan, sehingga berkembang narasi-narasi yang tidak benar tentang kita. Nah, bagi Anda-Anda yang pernah terkena itu, silakan tulis di kolom komentar. Kita berbagi cerita tentang itu dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu apakah kita pernah berpikir, apa sih penyebab jadi orang itu melakukan fitnah? Padahal secara akal sehat, jika kita tidak ingin difitnah, maka jangan memfitnah. Jika kita tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti. Jika kita tidak ingin dituduh, maka janganlah menuduh. Lalu kenapa orang itu memfitnah, menuduh? Nah, ternyata terkadang sebab kesalahpahaman, seperti mendapat informasi yang tidak lengkap, atau salah tafsir ucapan, salah tafsir tindakan, atau hanya mendapatkan potongan cerita yang disebarkan oleh orang lain. Ada sebuah cerita menarik tentang fitnah dari kesalahpahaman atau informasi yang tidak lengkap, atau karena mendapat potongan cerita yang tidak utuh. Ada sebuah ilustrasi di sosial media. Ada seorang peternak. Dia punya kucing dan dia mempunyai sapi. Lalu pada suatu ketika ada monyet bertanya kepada sapi, "Wahai sapi, kenapa kamu hari ini tidak bekerja?" Lalu sapi mengatakan, "Hari ini istirahat karena aku sakit." Lalu ternyata monyet menyebarkan ke hewan lain bahwasanya si sapi sudah tidak mau lagi bekerja kepada petani. Nah, lalu akhirnya hewan itu menyebarkan lagi ke kucing, dan akhirnya kucing menyebarkan kepada petani mengatakan bahwasanya si sapi sudah tidak mau lagi bekerja dengan petani, dan si sapi menyebarkan kabar yang buruk terhadap petani. Akhirnya peternak. Nah, akhirnya si pemilik sapi marah dan menyembelih sapi. Berakhirlah cerita. Nah, dari sini, padahal terjadi kesalahan informasi yang sebenarnya tidak seperti itu. Akhirnya sapi disembelih gara-gara informasi yang tidak benar. Nah, ini hanya ilustrasi cerita ya, bukan yang sebenarnya terjadi. Tapi dari sini kita ketahui bahwa terkadang seseorang itu terkena fitnah atau terkena tuduhan karena narasi yang berkembang di masyarakat atau kabar yang beredar itu sepotong-sepotong atau salah tafsir, atau memang dari awal tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Nah, contoh lagi ya, ada seorang perawan desa. Dia tengah malam kelaparan. Dikarenakan kelaparan, dia memesan makanan secara online.
Datanglah pesanan makanannya itu, dan yang mengantarnya adalah laki-laki. Ternyata tetangganya melihat itu, memvideo, lalu menyebarkan di grup kampung dengan narasi yang tidak benar bahwa si perawan malam-malam pacaran dengan laki-laki. Akhirnya si perawan itu disidang oleh pihak desa. Nah, padahal yang sebenarnya adalah perawan itu kelaparan, lalu pesan makan secara online, datang yang mengantarnya adalah laki-laki. Nah, tapi dikarenakan narasi yang tidak benar, akhirnya terjadilah sebuah fitnahan atau tuduhan yang tidak benar. Nah, bagaimana menurut Anda? Kita berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.